Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang di pelatihan Geo AI. Perkenalkan, saya Zaladian. Saya akan membuka pada pelatihan ini, dan nanti untuk praktek akan dilanjutkan oleh Bapak Azizan ya. Jadi, saya izin share terlebih dahulu terkait dengan materi pada hari ini. Oke. Jadi pada hari ini kita akan membahas analisis spasial dasar menggunakan GeoAI. Ya. Nah, seperti kita ketahui, kita sering mendengar istilah AI. Bahkan sering kita mendengar para influencer itu mengatakan bahwasanya manusia itu nanti akan tergantikan oleh AI. Ya. Dan memang yang tergantikan ya pada saat ini itu adalah orang-orang yang ada di jurusan komputer dan juga teknik komputer. Ya, itu kan mengalami layoff mereka. Ya, karena mereka yang menciptakan AI sendiri namun mereka yang menggugurkan posisinya. Ya, itu seperti yang terjadi di Microsoft kemarin, ya. Adapun di sektor-sektor lain, sejauh pengamatan saya memang belum kayak terpengaruh. Ya, tapi kalau di sektor komputer dan teknik komputer memang sudah terpengaruh, ya. Oke, baik. Nah, lalu apa itu AI? Kita sering mengenal itu mendengar artificial intelligence, yaitu namanya artificial itu adalah buatan, ya. Intelligence berarti kecerdasan. Nah, artinya adalah kecerdasan buatan. Ya, itu secara harfiah terjemahannya. Sehingga ketika didefinisikan AI adalah sebuah simulasi kecerdasan manusia yang dilakukan oleh mesin. Ya, jadi ya bagaimana mesin itu berproses atau memproses bagaimana manusia. Salah satu AI yang sekarang populer dan sering dipakai oleh mahasiswa ya itu untuk nulis tugas akhir mereka ya atau nulis tugas-tugas mereka adalah ChatGPT, ChatGPT, DeepSeek ya dan Gemini ya itu kan AI 3 AI yang populer ya. Nah itu kan sebenarnya merupakan meniru bagaimana kecerdasan manusia ya. Nah kalau dulu kan orang menulis itu harus mengambil referensi dari eh, berbagai macam paper ya, kemudian mengambil referensi dari pustaka, perpustakaan maksudnya ya, dari buku-buku ya. Sebenarnya sama pun ketika kita menulis menggunakan AI pun seperti itu. Hanya saja memang sepengalaman saya ketika saya mencoba menulis menggunakan AI itu terkadang referensinya itu ketika misalnya kita sudah masukkan referensi ya keluar DOI ya itu DOI-nya diklik itu nggak nyambung ya dengan sumber tulisan misalnya penulisnya eh, Gao atau Zhang atau siapa itu yang sering muncul di AI pasti Bapak Ibu kalau sering nulis pakai AI itu sering ketemu tuh diklik bukan itu penulisnya. Nah itu kekurangannya ya. Nah mungkin apakah karena prompt yang saya masukkan salah ya ataukah yang kedua yang memang ya itu masih minusnya di situ tapi suatu saat pasti akan menjadi lebih baik lagi ya sebagaimana kecerdasan itu dievaluasi ya maka kecerdasan pun eh, akan dilatih menjadi lebih baik lagi ya. Nah kalau kita lihat sejarah AI itu bagaimana? Kalau kita kembali pada sejarah ini sudah sangat lama, ya, yaitu dari Alan Turing di tahun 1950, ya. Nah, ketika itu beliau ini mengajukan terkait dengan tes terhadap kecerdasan mesin, ya. Dan ini bisa dilihat sendiri sampai sekarang, ya, di tahun 2017. Nah, ini eh, kecerdasan ini terus berkembang, ya, sampai di detik ini. Sebenarnya kalau kita melihat dari sejarah ini adalah sesuatu yang sudah lama, ya, tapi memang baru booming, ya, akhir-akhir ini, ya, apalagi setelah muncul ChatGPT di tahun 2022, itu benar-benar terasa ya bahwasanya itu seperti AI yang membooming gitu ya. Apalagi sekarang kan sudah muncul apalagi eh, Google VO3 ya, kalau nggak salah itu. Nah itu kita pun mengetik prompt di situ, kemudian muncul video. Ya lambat laun film pun akan bisa dibuat menggunakan AI ya. Oke, meskipun memang kalau saya lihat film-film AI itu ya pasti lambat tuh geraknya. Ya masih gerak itu seperti robot gitu kan. Tapi kan pasti dievaluasi nanti oleh pembuat AI tadi ya, sehingga bisa menjadi lebih sempurna ya. Oke.
Dan memang ini kalau ditarik ke tahun 1950 itu berarti jauh lebih tua dibandingkan misalnya Bapak Ibu eh, mengenal istilah sistem dinamik ya. Kalau Bapak Ibu masuk di kajian ilmu lingkungan itu pasti kenal istilah dengan sistem dinamik. Itu lebih tua AI berarti konsepnya ya. Nah, sistem dinamik itu baru muncul tahun 60-an ya. Sementara AI ini sudah dari tahun 50-an ya. Nah, tapi aplikasi besar-besarannya baru saat ini gitu. Ya. Oke, lalu bagaimana konsep AI ini? Ya, jadi AI itu menerima data dari lingkungan. Ya, ini dalam artian sensor, database, input pengguna. Ini kalau bukan dalam bentuk seperti ChatGPT ya, tapi dalam robot dan sebagainya. Karena kita sudah mengenal lagi robot AI ya saat ini. Kemudian data tersebut diproses, ya, kemudian dianalisis dan dipelajari. Nah, jika itu dilengkapi dengan machine learning ya dan akhirnya AI itu mampu bertindak. Nah, sebenarnya ketika Bapak Ibu memasukkan prompt ke dalam ChatGPT itu kan berarti kan sedang memasukkan data kan. Nah, data itu diproses. Nah, nah itu kenapa keluar banyak jawaban itu sebenarnya AI itu sudah memproses secara maksimal gitu. Ya, maka memang di beberapa literatur dinyatakan bahwa ketika kita menggunakan AI itu sama saja kita dengan menggunakan listrik dalam jumlah besar, yang mana nanti dapat mengemisikan karbon. Ya kenapa? Itu mesin itu bekerja lebih keras. Ya, kalau cuma sekali dua kali mungkin enggak. Ya, saya pernah mencoba tuh ChatGPT sampai beberapa kali saya tanya. Itu berat itu, ya. Nah, ketika itu saya coba buat buku menggunakan ChatGPT, ya. Itu bisa sampai berapa halaman gitu, 80 halaman, 90 halaman. Nah, pas itu kan per bab tuh saya buat manual gitu di ChatGPT yang masukin prompt. Kemudian prompt itu nanti diparafrase lagi gitu ya. Kemudian referensi dicari yang benar lagi. Nah, terus menerus dipakai itu berat nanti. Nah, kenapa nih? AI berpikir terus tuh sama dia pusing, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada saat ini gitu kan. Nah, kalau cuma sekali dua kali mungkin dia nggak berat. Apalagi kalau nanya dasar. Ya misalnya tolong kerjakan soal A. Ya pasti dia cepat itu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanyanya ribet. Pasti dia akan berpikir lebih keras lagi. Ya yang namanya juga dia meniru pikiran manusia. Nah mungkin kita sedikit bertanya ya. Bedanya AI, machine learning sama deep learning itu apa? Ya mungkin kita sering mendengar pelatihan JIS menggunakan machine learning. Ya, lagi menggunakan deep learning. Nah sebenarnya AI itu lebih luas dibandingkan machine learning dan juga deep learning area deep learning dan machine learning itu ada di dalam AI. Ya, ketika bicara AI itu kan adalah output akhirnya. Ya, output akhir dari machine learning dan juga deep learning tadi. Ya, oke. Ya, tapi kita tidak bahas bedanya apa sih secara teknis machine learning, deep learning, apa namanya AI gitu ya. Nanti kan memang AI itu terbentuk dari artificial neural network ya. Jaringan saraf itu sangat banyak ya. Jaringan saraf maksudnya dalam jaringan saraf komputer itu sangat banyak. Itu prosesnya seperti itu. Ketika Bapak Ibu ingin menciptakan AI, berarti harus paham itu tadi basicnya dari machine learning, deep learning, gitu ya, dan juga ANN tadi ya untuk bisa menciptakan AI sendiri ya. Nah, kalau kita kan sekarang masih menggunakan AI, ya tadi menciptakan sendiri, berarti kita harus memahami ilmu itu, gitu kan? Oke. Kalau kita melihat bagaimana perkembangan AI ke depan, nah ini jawaban ini pun saya ambil dari AI, dari ChatGPT ya, karena kita AI, kita jadi referensi dari AI juga. Ya, nah jadi algoritma AI akan terus mengalami peningkatan, baik dalam akurasi maupun efisiensi. Nah, ini ketika akurasi sudah semakin akurat, nah dan eh, keefisienannya jadi semakin efisien, ya, dan memang digadang-gadangkan kan nanti AI itu akan semakin ramah lingkungan tuh ke depannya. Ya, dengan cara apa? Meningkatkan akurasinya kan, kecerdasannya dinaikkan lagi, sehingga ketika kita nulis menggunakan AI, contohnya itu bisa lebih akurat lagi hasilnya ya. Nah itu bayangkan ketika nanti tugas akhir dan sebagainya ditulis dengan AI dan itu akurat, lebih akurat dibanding tulis manusia. Ya kenapa? Karena kecerdasannya dilatih terus-menerus. Nah itu ya, itu tentu akan menghilangkan ya cara manusia berpikir. Dan memang ada sebuah research, saya belum cek researchnya ilmiah, maksudnya ada sumber ilmiah atau enggak, tapi memang sekilas lah ya. Nah ketika orang itu sering menggunakan AI, memang fungsi otak dia itu berkurang ya, otak dia memang jadi jarang mikir tuh ya karena apa tinggal masukin prom keluar semua kan. Nah gitu memang harusnya AI itu kan dijadikan sebagai asisten ya, tetap kita yang berpikir gitu ya karena kita harus memvalidasi apa yang dihasilkan oleh AI tadi. Nah kemudian selanjutnya adalah ekspansi masif dalam penerapan AI ya, ini mulai dari berbagai sektor industri ya, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan tata kelola lingkungan ya.
Nah, ini memang kalau kita lihat negara yang sudah maju ya atau mulai menerapkan ini adalah China ya atau Tiongkok ya. Dan bahkan di Tiongkok itu ada industri itu nggak ada manusianya, tapi bisa memproduksi berbagai macam barang ya, ya yang menggunakan AI tadi ya. Oke, kemudian AI akan semakin berperan dalam pengambilan keputusan strategi ya, baik di pemerintah maupun bisnis. Nah, ini memang kemarin-kemarin saya melihat tuh ada AI untuk keputusan bisnis ya. Kalau pemerintah saya belum melihat ya. Kalau bisnis sudah ada. Contoh misalnya eh, memutuskan untuk berapa investasi Bitcoin yang bisa dimasukkan ya, dan untuk sekian dan sebagainya itu kita tinggal masukkan AI-nya. Nah, itu kemarin saya lupa namanya apa gitu ya. Itu sudah ada seperti itu. Ya bahkan Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh ke itu. Masukkan saja ke ChatGPT. Ya misalnya dalam masalah bisnis aja, ya taruhlah bisnis apa yang sedang tren tahun 2026 ke depan. Ya, nah, itu nanti keluar. Atau misalnya dengan modal sekian, ya saya bisa bisnis apa itu masih keluar gitu kan. Dan apakah akurat atau enggak? Ya kalau Bapak Ibu punya pengalaman dalam bisnis itu pasti dirasa akurat. Ya, karena saya pernah coba juga ya. Misalnya topik apa yang sedang trending. Nah, termasuk topik yang Bapak Ibu ikuti saat ini termasuk trending topik. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di kajian lingkungan ya, ilmu lingkungan ya, kan ya kalau kami itu memang mengkaji berdasarkan kemajuan ilmu lingkungan ya. Jadi tidak semata-mata spasial. Nah, salah satu yang populer itu adalah menggunakan Geo AI. Nah, GOE nanti dikombinasikan dengan apa? Dengan Nature Based Solution, NBS itu. Bapak Ibu masukkan aja tema itu. Ya. Nah, insya Allah itu booming di tahun 2006. Menurut AI ini gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat, nah negara yang paling menguasai AI saat ini China. Jadi ini peradaban-peradaban negara-negara lainnya yang dulu berkuasa ya. Kita kenal dulu misalnya US ya, kemudian orang Indonesia dulu sering belajar ke Jerman ya, bahkan ke Jepang gitu ya. Nah, itu mereka sudah tertinggal tuh dengan negara China ini. Padahal kalau kita lihat China itu tahun 70-an itu negara miskin. Bahkan dulu tahun 20-an, tahun 30-an itu negara yang sangat-sangat miskin ya. Ini berarti seperti Rohingya zaman dulu lah. Kenapa kita lihat banyak imigran-imigran Cina ke sini kan? Dari Cina daratan itu akhirnya menjadi pengusaha di sini. Ya sama dengan orang Rohingya kan? Ya. Nah, itu. Ya memang dulu seperti itu China. Kalau kita tarik lagi ke sejarah zaman dulu itu kan udah dinasti besar juga, dinasti besar kemudian ya runtuh dan sebagainya. Kemudian kembali besar lagi sampai sekarang. Nah, dan sekarang China ini memang akan menguasai AI diproyeksikan tahun 2030 ya. Nah, salah satu AI yang Bapak Ibu bisa biasa gunakan mungkin kalau dari Cina itu DeepSeek ya. Nah, kalau Alibaba QW32B ini saya pernah mau coba Alibaba itu kalau nggak salah berbayar tapi ya. Nah, kalau Tencent Yuanbo itu ini ya berarti mirip dengan chatbot yang ada di eh, WA ya. Kalau di WA itu apa Gemini kalau nggak salah ya, dikembangkan oleh Gemini. Nah, itu ya. Kalau saya baru coba sih yang DeepSeek aja. Memang apa sih DeepSeek sama ChatGPT? Kalau saya coba antara dua itu memang kalau menurut subjektivitas saya lebih masih di cerdasan ChatGPT ya. Kalau uh, DeepSeek ada pertanyaan susah, nah dia mikirnya susah gitu kan. Nah, gitu. Ya, meskipun memang kalau nggak salah kalau DeepSeek tanpa batas ya, itu kelebihan dengan batas itu bisa nanya berjam-jam. Kalau ChatGPT itu ada batas ya kalau nggak salah, 50 pertanyaan per 3 jam. Ya, itu kalau yang nggak berbayarnya ya. Oke. Nah, kemudian saya pun pernah mencoba AI yang berbayar itu, Super AI kalau nggak salah, itu 49.000 per bulan, ya. Itu langganannya seperti itu menggabungkan ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya. Ya ujung-ujungnya masih lebih bagus ChatGPT itu enggak gitu dibandingkan tadi, ya. Oke. Nah, tahun 2020 ini Tiongkok atau China ini mutakhir ya dalam bidang ini. Ini mulai mutakhir tahun 2020 ya, momentumnya. Padahal tahun 2020 dunia ini sedang gempar oleh COVID ini. Ya. Dan COVID dari mana? Dari China kan. Dunia sibuk ngurus COVID, China sedang mengembangkan AI. Nah, gitu. Nah, itu kalau masukkan ke teori konspirasi itu apakah ada kaitannya nih ya. Dunia ini sedang sibuk COVID, China nya ngembangin AI kan. Nah, begitu kan. Nah, itu kan COVID itu dari Wuhan ya kalau kita lihat sejarahnya. Oke, sejak tahun 2018, nah sebenarnya udah lama nih China nih. Hingga tahun 2021, negara menduduki posisi terbanyak paper. Nah, ada beberapa paper penelitian-penelitian yang ditulis oleh warga China yang telah dikutip dalam bidang AI.
ya. Nah, kemudian munculnya beberapa investasi untuk AI, paten AI, dan beberapa perusahaan-perusahaan AI. Jadi Cina itu mengembangkan AI-nya. Ya. Dan sebenarnya Bapak Ibu ketika melihat sekarang paper-paper khusus teknologi, itu rata-rata penulisnya China. Ya, contoh dalam remote sensing aja, itu menulis China tuh. Ya. Nah, misalnya buka MDPI itu. Saya paling kadang-kadang lihat di MDPI, di Jurnal Remote Sensing, itu rata-rata nama Cina tuh. Marga Zhang, Gao, Yu, Li, dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan marga-marga Cina tuh. Ya. Nah, itu eh, sangat banyak tulisan-tulisan mereka. Ya. Oke, dan tahun 2025, nah, mencapai terobosan AI di semua subjek dan tahun 2030, nah China ini menjadi pemimpin AI di dunia. Nah, itu ya. Nah, itu yang disebut ya tahun 2030 ini ya ya puncaknya. Ya puncaknya dari AI ini. Ya, kita sudah mau nggak mau berkolaborasi dengan AI. Nah, yang ketinggalan ya ya sudah berarti siap-siap tidak bisa bersaing. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi dari kemajuan teknologi itu setiap zaman itu ada kemajuan teknologinya kan, ya seperti dulu aja misalnya sebelum ada mesin kan ada manual pekerjaan, tapi masuklah revolusi industri. Nah, industri yang nggak mampu mengikuti itu pasti kalah kan dia. Ya sama sekarang ya. Nah, sama pun dalam spasial ini. Nah, jadi GeoEye itu tentu masih baru, ya, dan memang belum terlalu banyak gitu ya yang memberikan pelatihan ya, tapi di sini kita mencoba ya lebih awal lah ya. Kalau di luar sih memang udah beberapa, tapi di Indonesia sih sepengamatan saya masih kurang gitu ya. Nah, oke. Nah, ini apakah akan makin banyak pengangguran karena AI? Ya, jawabannya ya bisa iya bisa enggak. Tergantung dari manusianya. Ya, manusia kan itu pilihan ya, mau menggunakan AI atau enggak, mau belajar AI atau enggak, gitu ya. Mau lebih tahu AI atau enggak. Ya, kalau kita nggak bisa membuat AI, minimal kita bisa jadi usernya dan memahami konsep AI tadi. Ya, jadi manusia itu manusianya sendiri nggak akan bisa tergantikan dengan AI, ya. Manusia yang berkolaborasi dengan AI yang akan menjadi pemenangnya. Nah, jadi kita kolaborasi nih. Ya, AI jadi asisten kita, ya. Oke. Kemudian, nah, yang kedua ini adalah dari konsep bisnis, ya. Bahwasanya AI ini kan semakin banyak digunakan ya. Lambat laun AI itu menjadi pasaran. Nah, ketika AI sudah pasaran, sentuhan manusiawi itu kan berkurang, ya. Nanti hasil karya manusia itu ya pasti kan yang asli itu akan berkurang. Nah, berarti itu menjadi peluang usaha, ya. Usaha apa? Berarti kita bisa menjual hasil karya asli kita, ya. Misalnya Bapak Ibu menjual gambar, ya, menjual lukisan, atau menjual hasil foto berdasarkan jepretan asli ya tanpa AI gitu kan, ya. Menjual video-video yang asli. Nah, kemudian memberikan customer service yang asli itu ke depannya itu juga bisa menjadi sesuatu yang booming. Kenapa? Karena sudah pasaran ya. Kalau di konsep ekonomi kan bahwasanya sesuatu itu akan jadi biasa ya, harganya akan menjadi standar kalau nggak langka kan. Nah, berarti sekarang nih kalau kita eh, apa namanya tetap berkarya gitu, ya, berkarya tetap, kemudian belajar AI tetap, ya hasil karya kita pun ya kita tetap mengembangkan otak kita, ya. Tetap berkarya pada bidang masing-masing, ya, khususnya dalam karya aksi tangan manusia itu tadi tetap akan kita dihargai ya. Jadi sebenarnya eh, tidak sepenuhnya AI itu menggantikan ya, karena kan sentuhan manusianya pun harus tetap ada. Ya, bayangkan kita nulis paper tapi kita nggak paham sama sekali isi paper itu ya pasti akan kacau kan. Ya, nah kalau kita mesrahkan semua pada AI, nah itu sebenarnya nggak nggak bisa sepenuhnya seperti itu, gitu ya. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam apa itu GeoAI, ya. Jadi kalau sudah berhubungan geo-geo, ya berarti ini terkait dengan spasial, ya. Kalau kita ketahui itu adalah sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan untuk mempercepat pemahaman mendalam terhadap kondisi dunia nyata, ya. Guna mengidentifikasi peluang bisnis, dampak lingkungan, serta antisipasi resiko operasional. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana AI itu mampu untuk menghitung jumlah pohon. Ya, oke. Jadi kita menggunakan AI itu untuk menghitung jumlah pohon kita, ya, di kebun kita, ya. Oke. Sebenarnya nggak ada jumlah pohon, ya. Dengan algoritma ini kita bisa menghitung juga misalnya jumlah mobil yang terparkir, ya, mungkin jumlah manusia yang berkumpul. Nah, itu kan uh, bisa mengidentifikasi berbagai macam peluang bisnis. Nah, kalau pohon ya, contohnya dalam hari ini kita akan praktik menghitung jumlah pohon kelapa sawit, berarti kan bisa diduga ya. Misalnya saya punya pohon dalam satu petak saya, oh kira-kira 200 pokok ya. Kalau sawit kan pokok sebutannya biasanya ya. Nah, 200 pokok itu
berapa TBS per pokoknya. Misalnya per pokok taruhlah, saya kurang paham juga kalau itu ya berapa, sekitar misalnya taruh 2 kilo. Nah, berarti kira-kira panennya berapa gitu kan. Nah, kalau kita satu eh, kebun kita itu pakai AI, nah itu kita sudah menduga tuh berapa kira-kira jumlah eh, panennya gitu ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara spasial, nah kalau spasial itu berarti adalah data yang memiliki referensi geografis. Nah, jadi data ya data yang memiliki koordinat itu disebut sebagai spasial, ya. Nah, yang membedakan spasial non spasial itu apa? Kalau spasial itu begini nih datanya nih, ya. Contohnya tentang distribusi, ya, tentang lokasi. Pokoknya bisa menjawab pertanyaan di mana. Kalau non spasial berarti data itu ya hanya memberikan orientasi ke ruangan saja nih. eh, Tidak memberikan orientasi keuangan ya hanya menampilkan misalnya grafik ya, menampilkan tabel ya, berarti hanya sebatas atributnya saja. Kalau ini kan ini sama-sama data karbon ya, tapi di sini kita melihat bagaimana sebaran karbon tertinggi terendah pada beberapa areal di bumi ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau ini kan tidak, ini kita cuma tahu paling tinggi data itu di mana, tapi nggak tahu sebaran pasti di negara mana ya kan. Nah, itu data non spasial. Oke, kalau SIG sendiri, nah SIG itu sebenarnya sebuah sistem ya, yaitu terkait bagaimana kita mulai mengumpulkan data. Ya, jadi kita kumpulin datanya, kita periksa datanya ya, kita padu dan analisis. Nah, inilah kenapa SIG itu sering sekali dikaitkan dengan remote sensing. Ya, sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Ya, SIG dan remote sensing itu hal yang berbeda. Jadi bukan satu ilmu itu. Ya, kenapa? Kalau kita bicara remote sensing, remote itu artinya kan jarak jauh. Sensing itu ya artinya menyentuh gitu ya. Nah, sense ya, menyentuh, merasa dan sebagainya. Nah, sensasi kan. Nah, berarti kita memberikan sensasi jarak jauh, ya. Nah, ibaratnya seperti nyantet. Nah, mensantet itu kan remote sensing gitu. Ya, kita menyiksa orang dari jarak jauh. Contohnya begitu ilustrasinya, ya. Nah, remote sensing itu contohnya apa? Eh, AC ya, nah, remote TV gitu ya. Nah, sama pun dalam kita mengambil data spasial, ya kita mengambil data dari misalnya Google Engine, dari Google Satellite, itu kan remote sensing. Karena kita mengambil data tentang kita harus datang ke wilayah itu. Nah, itu loh kenapa dijadikan bagian dari SIG, karena itu data spasial. Jadi kita ngumpulin data menggunakan teknologi remote sensing begitu, ya. Lalu kita analisis datanya. Jadi remote sensing sebenarnya cuma mengumpulin aja, bantu ngumpulinnya, ya kita periksa, kita padukan ya dan analisis sehingga dapat apa namanya menginterpretasikan bagaimana keadaan di permukaan bumi. Nah, ya itu SIG. Nah, termasuk hari ini GeoEye ini kita melihat keadaan di permukaan bumi apa, jumlah pohon gitu ya. Oke. Nah, ini elemen dari SIG, ya artinya dalam SIG ini sistem ini bisa berjalan kalau ada apa? Pertama, yang penting adalah SDM ya. Ya SDM-nya ini jujur nggak ya, kemudian SDM-nya ini mampu nggak, ya, itu juga mempengaruhi. Nah, kalau mampu tapi nggak jujur ya kan manipulatif itu hasil analisis ya kan. Ya, nah sama pun kalau SDM-nya itu jujur tapi nggak mampu ya akannya bias juga hasilnya, jadi harus dua-duanya, ya. Kemudian bagaimana datanya, ya data itu tentu data-data yang bisa kita spasialkan, data yang memiliki koordinat, ya data-data apapun aja. Bapak Ibu misalnya saya punya data kriminal, bisa nggak bisa, berarti kita lihat data kriminal secara spasial kan, kita bisa bisa membandingkan mengkomparasi desa mana yang paling tinggi nih kriminalnya, ya. Nah, itu. Kemudian kita analisis. Analisis itu tergantung metodenya. Ya, misalnya menganalisis tingkat kriminalitas sama menganalisis eh, level curah hujan kan beda ya metodenya. Kemudian ada software dan juga ada hardware-nya ya. Nah, software itu berarti perangkat lunak yang kita gunakan. Ya, hardware-nya berarti ya perangkat kelasnya yang membantu dalam menganalisis spasial, laptop, ya mouse, printer ya, benar untuk kasih akhirnya ya. Nah, kemudian berbagai perangkat kelas lainnya. Oke, beberapa komponen informasi geografis. Yang pertama adalah ada posisinya. Ya, jadi ketika kita belajar SIG ini yang penting adalah posisinya, ya, posisi dia terbaca koordinat. Kemudian ada atributnya. Ya, bisa atributnya keterangannya. Misalnya Bapak Ibu lihat di Google Maps itu kan Bapak Ibu klik ya, misalnya restoran A atau bengkel A, hotel B. Nah, itu pasti ada keterangan-keterangan ya, hotel B alamatnya di mana, ya. Kemudian yang kedua, reviewnya bagaimana, ya foto-fotonya bagaimana, itu kan keterangannya, atributnya. Kemudian selanjutnya adalah komponen waktu, ya komponen waktu itu adalah data tersebut harus jelas ini data tahun berapa.
Ya kenapa? Karena kalau datanya nggak jelas, bagaimana kita mengkomparasi dengan data-data lainnya, khususnya data-data yang sifatnya dinamis. Ya, nah, pada hari ini kita nih hanya melihatnya di satu data saja, 1 tahun ya. Misalnya jumlah pohon tahun terakhir, tahun 2025 ya. Bapak Ibu sebenarnya bisa komparasi dengan jumlah pohon tahun misalnya tahun 2020. Nah, nanti itu berarti dilihat, oh ternyata jumlahnya sama aja, gitu kan. Nah, apa berkurang? Berarti kan kalau berkurang ada konversi itu lahan bervegetasi menjadi non vegetasi gitu. Kemudian komponen spasial ya, kalau berbicara komponen spasial berarti data tersebut bisa kita overlay, artinya bisa ditimpa ya dengan data lainnya yang mana itu bisa kita interpretasikan dengan jelas. Misalnya data seperti ini nih, ya, ini kan data sebaran titik api, ya, nah, titik api di sini dan sebagainya. Ini kan kita bisa interpretasikan jelas nih, titik api paling banyak itu di provinsi mana, paling dikit di provinsi mana. Tapi berbeda hal ketika titik api ini hanya titik api saja, tidak ada eh, Pulau Sumateranya. Apa yang terjadi? Kita nggak jelas ini titik api di mana sih. Nah, atau sebaliknya Pulau Sumatera saja. Berarti ini hanya, oh data ini hanya menggambarkan eh, administrasi Pulau Sumatera gitu. Ya, jadi harus jelas data tersebut ya. Kita mau ke arah mana dan mengkorelasikannya bagaimana. Oke, baik. Ya, itu adalah sekilas pendahuluan terkait dengan GeoAI ya. Oke, silakan kalau ada tanyakan dulu terkait dengan materi ini sebelum kita masuk ke dalam praktikum. Ya, oke baik. Kalau belum ada ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung praktek saja. Kepada Bapak Azizan dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Cek, 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 Cek. cek. Oke, Oke. sini ada Ini ada pertanyaan pertanyaan terkait terkait dengan dengan RLC. RLC. RLC RLC ini ini nanti nanti kita kita gunakannya gunakannya bukan bukan QAI QAI ya, ya, bukan bukan dari dari QAI QAI tapi tapi pakai pakai modus modus C C aja. aja. Dari Dari QGIS QGIS kita kita gunakan gunakan modus modus C. C. Oke. Oke. Oke, Oke, dalam dalam QAI QAI pada pada yang yang kita kita gunakan gunakan hari hari ini. ini. Jadi Jadi QAI QAI ini ini luas luas ya. ya. Toolsnya Toolsnya banyak. banyak. Ada Ada yang yang manual manual misalkan misalkan menggunakan menggunakan R R atau atau menggunakan menggunakan Python. Python. Ada Ada yang yang base-nya base-nya JavaScript. JavaScript. Nah, Nah, tapi tapi kita kita gunakan gunakan yang sudah sudah jadi. jadi. Jadi Jadi sudah sudah pre-train pre-train model. model. Dan di Dan sini sini kita kita gunakan gunakan QGIS. QGIS. Dan di Dan di sini sini minimum minimum adalah adalah versi versi yang yang eh, 3.22. 3.22. Lalu Lalu di di sini sini kita kita akan akan mencoba mencoba mengambil mengambil data data aerial aerial atau atau data data WAF WAV ya. ya. Tapi Tapi jika jika kita kita tidak tidak punya punya datanya, datanya, kita kita coba coba nanti nanti dengan dengan Google Google Earth. Earth. Oke. Nah, pada QGIS ini nanti kita gunakan namanya eh, plugin Deepness. Nanti kita akan masuk dalam setelah masuk QGIS ya. Nanti ada pilihan di bagian plugins. Lalu nanti untuk manualnya kita bisa install dan install package. Nah, nanti pada praktiknya kita asumsikan kita belum punya data WAV atau data aerialnya. Kita gunakan bantuan dari yang gratis ya, dari Google Earth. Nah, data di Google Earth ini belum bisa kita gunakan karena data yang masih base-nya adalah
JPG. Nah, kita butuh data berbentuk TIFF atau data raster. Sehingga di sini kita harus direferensikan di QGIS, baru nanti kita lanjutkan pada penggunaan Deepness plugin. Dalam penggunaan Deepness plugin, di sini ada model yang sudah jadi atau pre-trained model. Salah satu yang kita gunakan adalah treetop detection. Nanti kita akan lihat eh, terkait dengan perhitungan jumlah pohon. Oke, nah, nanti caranya adalah dalam input data ini makanya harus data TIFF ya, tidak bisa data JPEG atau PNG. Oleh karena itu nanti kita perlu eh, referensikan, dan nanti kita masukkan model yang nanti kita gunakan detektornya. Di sini ada tiga jenis, nanti ada segmentation, regression, sama detektor. Lalu nanti kita pilih lokasinya di mana, lalu kita tunggu ya untuk mendapatkan hasilnya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke tahap yang pertama, yaitu adalah pada QGIS di sini kita gunakan Deepness plugin. Nah, kalau sudah ada dan sudah pernah install, ini ada di bagian plugins, ke manage and install plugins. Kita cari di sini namanya adalah Deepness. Kalau belum pernah menggunakannya, nah di sini tulisannya install plugin. Tapi kalau sudah, di sini reinstall. Artinya di sini sudah berhasil diinstalasi. Nah, jadi kalau belum berhasil atau belum pernah install, silahkan dicari Deepness dan reinstall. Lalu next step-nya hanya klik install saja. Tidak ada misalkan masukkan code apa ataupun kita masukkan parameter apa, ini tidak ada. Ini hanya sebatas mengambil plugin. Nah, salah satu ciri kalau sudah ada di sini kita bisa lihat di plugins ada deepness. Di sini ada deepness. Atau di sini biasanya sudah muncul di top bar ya, pesan deepness seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke penggunaan Word Pro. Nah, di sini bebas ya kita mencari di mana. Contohnya misalkan yang saya ketahui, misalkan ada di dekat Taman Hutan Rakyat Gunung Menumbing, itu di sini ada banyak seperti perkebunan yang misalkan seperti ini. Bebas misal kita pilih wilayah mana saja, asal ada jelas pohonnya mana ya. Misalkan seperti ini contoh saja. Nah, di sini kita perlu menambahkan namanya adalah poin. Untuk apa poin ini sebenarnya? Poin ini untuk kita ketahui titik lokasi tersebut. Misalkan di sini saja. Ini memiliki eh, longitude dan latitude berapa. Untuk apa? Untuk kita gunakan dalam georeferensi. Oke, nah di sini bisa kita pilih misalkan di kanan add folder. Lalu kita pilih misalkan di sini adalah poin misalkan. Lalu kita oke. Nah, dari poin ini setidaknya dalam eh, our georeferensi kita butuh empat data ya.
4 titik. Contoh bisa di sini add place mark. Contoh bisa di atas di sini. Kita beri nama A misalkan. Titik A. Kita oke. Lalu lagi misalkan place mark lagi. Titik B yang bawah misalkan. Oke, lalu kita oke. Sebut lagi di sini ada place mark lagi. Misalkan C di sini. Lalu satu lagi adalah yang ini tidak perlu segaris pun nggak masalah. Yang penting kita tahu ada longitude dan latitude-nya. Ini sini D, misalkan. Lalu kita oke. Nah, dari sini, 4 poin ini, A, B, C, D ini, kita klik kanan, kita save place as. Nah, ini secara defaultnya namanya KMZ. Jadi sesuai dengan di sini ya, save the point as KMZ. Lalu kita simpan. Oke, lalu kita ambil di sini. Ini dalam case kita tidak punya data drone ya. Kita file, kita save image. Nah, pastikan di sini kita pilih resolusi tertinggi, resolusi maksimum, dan juga ABCD ini harus eh, diikut sertakan. Artinya nanti jangan sampai kepotong ketika di save. Nah, kita klik save image. Misalkan namanya lokasi pohon. Kita simpan. Oke. Nah, lalu apa yang kita lakukan di QGIS? Kita ke QGIS, kita pilih layer yang di atas, add layer, add vector layer. Untuk apa? Untuk kita tahu titiknya. Tadi kita pilih yang point KMZ. Kita open, lalu kita add. Oke, ada 4 titik ini. Oke, kita lihat pada 4 titik ini. Yang penting adalah kita ketahui masing-masing eh, longitude dan latitude-nya. Kita klik kanan pada poin ini, open attribute table. Kita pilih
Oke. Nah, di sini kita klik kanan open attribute table. Di sini ada name ya, A, B, C, D. Nah, kita di sini bisa tambahkan ada nama open field calculator. Oke, misalkan kita beri nama di sini adalah X atau longitude. Kita pilih desimal ya. Lalu kita gunakan $X. Nah, di sini 105,48 ini adalah titiknya. Kita oke aja. Lalu sama juga kita buat open field calculator lagi, yaitu di sini adalah untuk yang latitude-nya. Nah, di sini latitude adalah -1,9 atau dalam derajat di bawah khatulistiwa. Nah, kita oke. Oke, selanjutnya adalah kita bisa perkecil di sini atau kita kopikan dulu di sini. Misalkan kita buat nanti untuk pembacaannya dan kita nanti kopikan bisa tetap di sini atau nanti kita tulis dulu misalkan di notepad atau sebagainya. Ataupun kalau langsung juga bisa. Jadi kita pilih layer, kita pilih ke referencer. Nah, terkadang ke referencer ini posisinya nggak di layer, tapi misalnya di raster. Ya, jadi di sini ada layer, ada raster. Di pada layer, ada ke referencer. Nah, kita klik di sini, kita file, kita pilih misalkan open rasternya. Itu lokasi pohon yang tadi ya. Kita open. Oke. Nah, penting kita tahu ABCD tadi. Jadi di sini ada add point. Kita klik add point. Kita pilih misalnya A di sini. Nah, di sini ada X dan Y. X, Y ini lihat dari mana? Dari tadi data yang kita copy ke konten. Dan satu lagi, kita copy ke konten. Tapi selalu kita oke. Oke, lalu di sini kita pilih lagi. Yang add point kita yang B di sini. Lalu kita pilih tadi di sini. Kita copy ke konten. Oke kan?
Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini, lalu kita oke kan. Oke, nah di sini kita coba klik yang start key referencing. Oke, sebentar. Oke, kita coba dulu sebentar, kita ulangi yang referensinya. Oke, referensi ya. Oke, dan di sini kita coba untuk menggantikan eh, koma jadi titik. Kita coba dulu.
ya. Jadi di sini kalau error kita gunakan yang titik atau poin. Nah, di sini sudah ada namanya apa sih pohon modified ya. Oke. Nah, di sini setelah kita masukkan deepness, nah sebenarnya bisa kita batasi juga. Contoh misalkan kita tambahkan di sini bisa visible part atau entire layer atau from polygons. Contoh kalau from polygons, jadi kalau visible part ini yang terlihat dalam eh, kanvasnya. Jadi kalau tertutup setengah, makanya setengahnya. Entire layer ini seluruhnya. Tapi kalau polygon kita batasi bisa juga kita buat misalnya create layer, new shape file layer, dan kita beri nama sini polygon ya. Kita beri nama contoh batas. Oke. Nah, contoh batas ini kita klik. Ya, di sini ada tanda toggle editing. Lalu di sini ada add polygon fitur. Misalkan kita pilih tidak semuanya. Bisa juga misalnya hanya seperti ini. Contoh ya. Lalu kita oke. Nah, kalau nggak kelihatan nih, bisa kita tukar posisi saja. Seperti ini. Oke, jadi kalau kita mau menentukan form polygons, juga bisa contoh batas di sini. Contoh bisa seperti itu. Oke, lalu selanjutnya, ya setelah tadi kita gunakan referensi, kita bisa gunakan ke Onyx model. Nah, jadi Onyx model ini adalah sebuah model ya sifatnya uh, interoperability. Jadi bisa digunakan dimanapun. Dan di sini contoh saja atau pre-train. Jadi ini bukan uh, spesifik ya. Jadi kalau kita mau buat lagi yang khusus, ya berarti kita harus buat dari nol. Nah, kita gunakan yang sudah pre-train atau yang sudah pernah uh, ada contohnya. Contoh bisa di sini untuk segmentasi ada convert image, dan cover nih bisa ya. Tapi di sini untuk land cover ini hanya ada 4 ya. Building, woodland, water, dan road. Jadi kalau kita mau nambah kelasnya, ya maka nanti kita harus buat sendiri modelnya. Ya, building segmentation. Lalu di sini, eh, jika kita punya dataset Sentinel-2, lalu di sini agriculture contohnya berbasis data NDVI ya, lihat dan red. Lalu virus assessment, ini berkaitan dengan data hotspot ya, hotspot data kebakaran api atau titik apinya, atau road segmentation, ya, untuk memisahkan mana yang jalanan bukan basis dari Google Earth. Lalu solar PV, ini untuk membaca rumah mana yang ada PV atau solar panel atau tidak. Oke. Nah, contoh lagi untuk object detection model yang kita gunakan pada malam ini ada terkait dengan eh, pada di sebuah bandara ya misalkan plan detection seperti apa.
file storage, lalu aerial image dari eh, jumlah kendaraan, yaitu dari mobil. Nah, kita gunakan adalah treetops detection. Kita bisa klik di sini, lalu kita download. Yang judul eh, file nanti adalah YOLO V9 eh, Trees ya. Jadi ini khusus untuk eh, pohon. Dan di sini tidak mensegmentasi pohon apa dan pohon apa. Jadi di sini hanya melihat treetopsnya saja, yaitu ya terbaca sebagai pohon, ya maka dihitung itu sebagai pohon. Nah, modelnya di sini 193,7 MB atau 200 mega ya, lumayan berat. Oke, kalau sudah ada, sini kita pilih sesuaikan dengan jenisnya. Jadi kalau regresi ya berarti untuk naik plus regression, lalu segmentasi ya dari sini ya. Lalu kita di sini gunakan object detection model, maka kita gunakan adalah detektor. Kita cari di sini, ya sudah kita download, yaitu adalah dari Yellow V9 Trees YNX. Nah, di sini resolusi bisa kita ya perkecil, atau perkecil maka semakin jeli, tetapi prosesnya akan semakin lama. Ya, kalau kita naikkan jalan 100 cm, ya berarti dicuplik setiap 1 meter sekali, 1 pixel ya. Ya tentu di sini kalau semakin tinggi jumlah pixel ya, maka semakin eh, lama ya, atau semakin rendah resolusi, atau semakin detail, dan semakin lama prosesnya. Oke, nah di sini pada detektornya kita sesuaikan, yaitu adalah Yellow V9 ya, sesuai namanya tadi, Yellow V9 Trace. Lalu di sini output di Dompet atau kita ingin lihat hasilnya di mana. Saya akan di sini, di folder apa. Lalu kita coba run. Oke, ini sebentar. Oke, kita cancel dulu proses yang tadi ya. Oh, ini masih ada nih. Di sebelumnya pernah menggunakan ya. Jadi perlu dicoba ulang dulu. Kita pilih yang kita close saja, biar tidak terlalu berat. Ya, dan ini sedang proses. Ini proses, ini agak lama ya. Yaitu adalah 14 menit. Oke, jadi perhitungan ya. Untuk menghitung wilayah tersebut saja, untuk mengetahui jumlahnya saja, kalau kita gunakan resolusi 3 cm, ini sangat lama. Itu sampai tadi 15 menit ya untuk prosesnya. Oke, jadi basicnya tadi, kalau kita sudah punya data UAV misalkan, maka tidak perlu lagi yang tadi Google Earth ya, tadi ada referensi.
Tapi kalau belum sama sekali kita punya datanya, ya maka kita harus eh, ambil data dari Google Earth atau kita ambil ke lapang dengan drone, ya lalu kita referensikan. Kenapa harus direferensi? Karena di sini tidak bisa membaca data berupa JPEG, harus data berupa TIFF. Oke, di sini yang kita gunakan adalah model pre-train atau yang sudah ada modelnya. Oke, dan di sini untuk resolusi semakin rendah maka semakin bagus. Tetapi proses semakin lama. Kita lihat di sini untuk 3 senti saja butuh 14 menit ya. Untuk wilayah yang kecil ya ini hitungannya, tidak terlalu besar. Ya bagaimana misalkan eh, berhektar-hektar pada perkebunan. Nah, tentu ini akan butuhkan waktu yang lebih lama. Ya. Salah satu cara untuk mempercepatnya adalah ya paling resolusi yang dinaikkan sedikit. Seperti itu. Walaupun nanti hasilnya tidak terlalu detail. Ini sedang proses. Nah, dalam menunggu proses ini, saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya menunggu prosesnya ya. Cek. Oke, baik. Bapak Ibu kalian, ini masih lama ya hasilnya ini. Nah, namun hasil ini menunjukkan ya, di sini muncullah data jumlah pohonnya berapa. Nah, mungkin ini bisa kita screenshot saja ya eh, hasilnya ya. Namun yang jelas prosesnya adalah seperti itu ya. Oke, baik. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan bisa saja di eh, grup WA ya. Oke. Oke. Sebelum kita close ya, di sini saya sedikit membawakan ya terkait dengan sebuah rencana program yang akan kita selenggarakan yaitu pada tanggal 14 sampai 22 Juli tahun 2025. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik ya dapat mendaftar pada link yang akan kami bagikan. Jadi karena tadi kita sudah mengkaji pohon ya, maka kita akan mengkaji karbon pada kedepannya gitu ya. Seperti ini, kita akan mengkaji karbon itu mulai dari pemahaman terkait dengan karbon, ya, emisi karbon, serapan karbon, dan stok karbon, dan tentu mengkaji ini merupakan kajian yang sesuai dengan keilmuan yang sedang berkembang pada saat ini, ya, khususnya terkait dengan isu-isu perubahan iklim, ya, dan juga mitigasi perubahan iklim, ya.
Nah, jadi kita kaji ini lengkap ya, mulai dari definisi karbon dulu ya, kemudian serapan karbon, emisi karbon, hingga stok karbon. Nanti kita menghitung semuanya di program ini ya. Kemudian di sini karbonnya pun tidak hanya sebatas karbon yang ada di atas daratan ya, namun juga karbon yang disebut sebagai karbon biru. Ya, apa itu karbon biru? Ya, itu berarti karbon yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ya, contohnya Bapak Ibu akan mengkaji karbon yang ada di mangrove, karbon yang ada di padang lamun. Nah, itu disebut sebagai karbon biru. Jadi tidak sebatas kita mengkaji karbon yang di hutan saja atau di daratan saja, ya. Yang mana sekarang kalau Bapak Ibu cek di LinkedIn atau di beberapa sumber lainnya, nah, karbon biru itu sedang naik juga isu-isu ini. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita bisa eh, mempelajari itu ya supaya menyesuaikan dengan bagaimana perkembangan zaman di dalam teknologi ilmu lingkungan ini. Ya. Selain itu Bapak Ibu juga akan mengkaji terkait dengan perdagangan karbon, ya bagaimana konsep perdagangan karbon sehingga bisa mendapatkan SPE tadi. Ya, dan itu penting ya. Kenapa kalau Bapak Ibu di perusahaan dan bisa menembuskan ini, itu adalah suatu yang nilai tambah gitu ya. Oke, dan juga yang tidak kalah penting adalah mengkaji terkait dengan emisi karbon, jejak karbon, ya, yang mana jejak karbon ini diperhitungkan ya untuk melihat bagaimana sejauh mana aktivitas dari perusahaan tersebut mampu atau mengemisikan karbon, ya. Dan yang selanjutnya adalah eh, mengkaji terkait dengan ESG, ya ESG itu biasa juga dipakai dalam laporan keberlanjutan sebuah perusahaan terkait dengan hasil dari jejak karbon ini ya. Oke, nah nanti insya Allah untuk program ini akan kami share di grup WA ya. Sekaligus juga nanti kami akan juga share link ya untuk mendapatkan akses sertifikat pada pelatihan GeoAI ini. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu. Oke, bagi Bapak Ibu, silakan untuk menghidupkan kameranya. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.